Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin minal anbiya wal mursalin wa alihi washabihi wasallam sahabati wa tabi'in ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa aimatul arbaat radhiyallahu syekhuna berbilan sama rahimi wa jadi semajam muazzis hadal ma'ad semoga berhasil jami' auliya ila fi hadal qur'an manfaatihatul qur'an wa hadrati mu'allifatul kitab Syekh Umar bin Ahmad Ar-Raja wa adalam berkati wa amdar alana kasakuna mati min hadrati jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat as-sunna abaina wa ummatina wa ajdadina bismillah hadrati jami' kubur ghafirallahu lahum dzunubahum wa sadri wa mutaqabbal amalam tulaban ridho ilah wa bi syafaati rasulillah wa jami' auliya ilah wa taqdi hajatina ya Allah al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a amin. Qul a'udzu rahimakumullah nafa'ana bihi bi 'ulumi wa fikum darani amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang saya cintai, siswa-siswi SMK berbasis pesantren Darul Ulum khususnya kelas 11, kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu kita menginjak di bab yang kedua dengan menggunakan kitab Akhlak Lil Banin. Untuk kalian tolong disiapkan kitabnya, dimaknai dan difahami, dengarkan keterangannya, kemudian dirangkum, diringkas dan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi bab yang kedua iku wajibul waladi, nerangaken kewajibane anak nahwa rabbihi ing arahe pangerane walad ta'ala alih maulur sinten Rob, dalam arti kewajiban anak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al awal itu yang pertama iku ayyuhal waladu wahai anak al adibu kang duweni tata krama. Lakot mana yakti teman-teman paring anugrah sinten Allah Gusti Allah taala alih maulur sinten Allah. Alaika ing atase sira bini amin kelawan pira-pira nikmat kasiraten kang akeh. Aujada ndadekaken sinten Allah ka ing sira ba'dal adami ing dalem sause ora ana. Wa ja'ala lan ndadekaken sinten Allah laka kedue sira aklan ing akal. Wa hadalan nuduhaken sinten Allah ka ing sira ila dinil Islami maring agama Islam. Alladzi kang wa kang utawi Gusti Allah iku a'dhamu nikmatin wa kang utawi dinil Islam iku a'dhamu nikmatin luweh agung-agung nikmat. Wa an amalan paring nikmat sinten Allah alaika ing atase sira bisam'i kelawan pengrungu wal basori lan peningal wal lisani lan lisan wal yadaini lan tangan loro warijlaini lan sikil loro wa khalaqalan dadosaken sinten Allah ka ing sira basaron ing menungso sawiyan alih sempurna utawa sawiyan kang sempurna fi ahsani khilqatin ing dalem luweh bagus-baguse makhluk. Kama kala kaya oleh dawuh sinten Allah taala rupane dawuh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna yakti teman-teman wis dadekaken sapa ingsun Allah al insana ing manungsa fi ahsani taqwimin ing dalem luweh bagus-baguse ciptaan. Wa ato lan paring sinten Allah ka ing sira asyhata ing kesehatan wal afiyata lan kewarasan. Wa wadu alan paring sinten Allah arahmata ing belas kasihan laka kedue sira fi qulubi walidaika ing dalem pira-pira atine wong tuwa loro sira hatta rubaya sehingga yen toh didik sapa walidaika ka ing sira tarbiyatan kelawan didikan kamilatan kang sempurna. Wa habbalan demenaken sinten Allah ka ing sira ila ustadika maring guru sira hatta alama sehingga mulang
sapa ustad ka ing sira ma ing perkara yufidu kang maidai apa ma ka ing sira fidini ka ing dalem agama sira wa dunya kalan ing dalem donya sira ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono hatta alamaka ila akhiri min ni'amihi saking pira-pira nikmate Allah taala halih maulur sinten Allah alati kang la tuhsa kang ora bisa den itung apa alati wa intaudu lamun padha ngitung sapa sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Gusti Allah la tuhsu mongko ora bisa ngitung sapa sira kabeh ha ing nikmat Allah asane utawa yang kedua iku fayal zamu mongko wajib ka ing sira apa antas kira yen toh nyukuri sapa sira utawa syukur sapa sira robbaka ing pangeran sira ala ni'ami ing atase pira-pira nikmate Allah bi antutia kelawan yen toh manut sapa sira awamiro ing pira-pira perintah Allah wadabta idalan ngeduwi sapa sira aman hayatihi saking pira-pira larangane Allah wa tu'addimalan ngegungaken sapa sira hu ing rob mingkol bika saking ati sira fala ta'mal mongko aja ngamal sapa sira kopihan ing perkara kang ala walau fi hali wahdatika lan senajan ing dalem tingkah dhewe sira wa fil hadisi lan ku tetep ing dalem hadis ittaqillaha haitsuma kunta utawi dawuh ittaqillaha haitsuma kunta ittaqi takwa sira Allah iku Allah haitsuma kunta ing dalem sekerine ana sapa sira wa antu hibalan yen seneng sapa sira robaka ing pangeran sira aksara kale luwe akeh mim mahabbatika tinimbang seneng sira liwalitaika maring wong tuwa loro sira wali nafsi kalan maring awak dhewe sira wa hibalan seneng sapa sira aidon halih maneh jami'a malaikatihi ing sekabehane pira-pira malaikate Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wa anbiya'ihi lan pira-pira nabine Allah wa sholihin lan pira-pira wong saleh min ibadi saking pira-pira kawulane Allah li annahu krana satamane Allah taala iku yuhibbu demen sinten remen sinten Allah taala hum ing al malaikat ila akhirih. Bab yang kedua menjelaskan temanya yaitu kewajiban seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yaitu wahai anak yang berbudi pekerti, khususnya anak-anakku semua SMK, siswa-siswi SMK berbasis pesantren Darul Ulum, tolong dipahami, dicermati dan diamalkan dengan baik-baik. Yaitu dijelaskan di poin yang pertama, di bab yang kedua yaitu sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberi kepada kita atau kepadamu dengan pemberian nikmat yang sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu satu, Allah mewujudkan. Kita mewujudkanmu setelah kamu tiada. Jadi sebelum kita ini, sebelumnya belum ada ini. Kemudian yang kedua yaitu Allah menjadikan atau memberikan kita akal sehingga kita dapat berpikir, memilah-milih mana yang baik dan mana yang buruk. Itu pemberian Allah yang wajib kita syukuri. Dan yang ketiga yaitu nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah menunjukkan kita, menunjukkanmu ke dalam agama Islam. Itu bagian dari lebih besar-besarnya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu dinil Islam. Kemudian yang keempat yaitu Allah memberikan nikmat kepadamu, kepada kita semua ini, yaitu memberikan pendengaran yang sehat sehingga kita bisa mendengar ketika orang berbicara. Kemudian yang kedua yaitu memberikan penglihatan sehingga kita dapat melihat. Akhirnya ketika kita berjalan tidak menabrak tembok, tidak menabrak
batu dan lain sebagainya. Itu yang wajib kita syukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu Allah memberikan kita lidah sehingga kita dapat bicara dengan normal. Itu wajib kita syukuri. Kita lihat mungkin tetangga kita, orang-orang di sekitar kita yang pendengarannya kurang normal, penglihatannya kurang normal, lidahnya kurang normal, sehingga bicaranya juga kurang normal. Dalam arti ada kekurangan dalam lisan, pendengar dan penglihatan. Sedangkan kita itu normal, itu wajib kita syukuri dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Allah telah memberikan nikmat kepada kita berupa kedua tangan, sehingga kita dapat menulis, makan, minum, mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan yang normal. Kemudian yang selanjutnya Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita yaitu kedua kaki, sehingga kita dapat berjalan dengan normal. Coba lihat mungkin di televisi atau di tetangga kalian yang kakinya tidak ada atau bahkan hanya satu yang tidak normal, sehingga jalannya juga tidak normal, pekerjaannya juga kesulitan, mau berdiri bagaimana, mau jalan juga kesakitan. Sedangkan kita ini diberikan Allah kaki yang normal, kedua kaki normal semua, yang wajib kita syukuri. Kemudian yang selanjutnya yaitu nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu kita dijadikan manusia, tidak dijadikan hewan. Karena apa? Karena manusia ini lebih baik-baiknya ciptaan Allah. Kok kita tidak bisa mensyukuri, tidak bisa bersyukur? Ya kita harus malu kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang tidak mempunyai akal dan lain sebagainya. Dan juga nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita yaitu berupa nikmat kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Jasmani kita sehat, rohani kita sehat, tidak galau, tidak gabut dan lain sebagainya. Itu juga wajib kita syukuri. Dan juga Allah telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah telah meletakkan rasa belas kasihan di hati kedua orang tua kita, sehingga kedua orang tua kita telah merawat kita, telah mendidik kita dengan pendidikan yang sempurna. Kalau Allah tidak meletakkan rasa belas kasihan kepada di hati kedua orang tua kita, pasti kita dunia sudah dibuang di kali, sudah dibuang di jalanan. Tapi Allah telah memberikan nikmat berupa rasa belas kasihan yang diletakkan di hati kedua orang tua kita. Itu juga nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan juga Allah telah memberikan rasa cinta guru kita kepada kita, sehingga guru kita mau mendidik kita, mau mengajari kita terhadap semua perkara yang berfaedah, baik di dunia kita, di agama kita, dan di akhirat kita. Maka dari itu, ketika kita menghitung akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka kita semua tidak akan bisa menghitungnya. Itu poin yang pertama di bab yang kedua. Kemudian poin yang kedua di bab yang kedua yaitu wajib bagimu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan tadi, yang telah diberikan sesuai yang dijelaskan di poin yang pertama tadi. Dengan cara apa? Rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu dengan cara bi antuti awamirahu wa tabta'ida ammahiyatihi, yaitu dengan cara kita melaksanakan, kita mengikuti semua perintahnya dan kita menjauhi segala larangan. Kita diperintahkan sholat 5 waktu dikerjakan. Kita diperintahkan zakat dikerjakan. Kita diperintahkan saling tolong menolong, kita kerjakan.
Itu tolong diperhatikan anak-anakku semua, siswa-siswi SMK berbasis pesantren Darul Ulum. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tu'addimahu min qalbika. Dari dalam hati kita itu ada rasa mengagungkan atas keagungan Allah yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita. Dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu fala ta'mal qabihan. Kita jangan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara ikrar bilisan, pengakuan secara lisan, bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi selain itu juga kita patut dan wajib bersyukur dengan cara tindakan, tidak hanya secara lisan saja. Walau fi hali wahdatika, walaupun tindakan jelek itu kita dalam keadaan sendiri, itu juga jangan sampai kita laksanakan. Wa fil hadis, dalam hadis juga diterangkan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa antuhibba rabbaka aksaru min mahabbatika, dan kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintamu kepada kedua orang tuamu, kepada dirimu sendiri, dan apalagi kepada orang lain. Maka itu harus diutamakan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan juga setelah itu kita juga wajib untuk mencintai semua malaikat-malaikat Allah, utusan-utusan Allah, lebih-lebih Rasulullah Muhammad SAW dan nabi-nabinya dan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah yang ada. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mencintai mereka semua, mencintai malaikat, utusan, nabi-nabi dan orang-orang soleh. Maka dari itu, untuk pada guru-guru, kepada Mbah Yai, tolong rasa takzimnya, rasa mahabbahnya kita benahi mulai sekarang. Yang asalnya tidak suka pada orang-orang soleh, tidak suka pada guru-guru kita, maka anak-anakku semua tolong diperhatikan, siswa-siswi SMK berbasis pesantren, untuk diperbaiki. Perbaiki hati, perbaiki tindakan, dan perbaiki ucapan. Itu poin yang pertama dan yang kedua di bab yang kedua di pelajaran Akhlak lil Banin juz 2. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Kami akhiri dulu untuk pertemuan kali ini, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Ila liqa wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.